Selamat sore, saya Muhammad Bagian Azili dari kelas LB10 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja UAS kami. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang bisnis kami yaitu car wash door to door. Dengan anggota kelompok yang berisi Darkasi Nur Ramadan, saya sendiri Muhammad Bagian Azili dan Tegar Kaiza Palevi. Yang pertama ada elevator pitch. Car wash door to door merupakan bisnis usaha jasa pencucian mobil. Target market kami yaitu orang-orang yang memiliki profesi yang cenderung sibuk seperti bisnismen ataupun pegawai kantor. Kemudian untuk strategi kami memberikan kemudahan ketika ingin mencuci mobil dengan hanya menunggu di rumah saja. Dan kemudian penjualan dan target marketing membuat suatu web atau aplikasi sehingga para customer dapat melakukan pemesanan dengan gampang dan juga aktif melakukan promosi di sosial media. Dan kemudian untuk future plan memiliki jangkauan yang luas sehingga dapat tersedia di seluruh Indonesia. Dan kemudian ada problem. Yang pertama ada beberapa daerah cenderung jauh dari car wash atau bahkan tidak ada car wash di daerah tersebut. Yang kedua ada kesulitan mencari car wash yang berkualitas. Dan yang ketiga, antrean pada car wash konvensional cenderung lama dan membuang banyak waktu. Serta yang keempat, tidak mempunyai waktu yang luang untuk membawa kendaraan ke car wash konvensional. Dan yang terakhir, merasa khawatir membawa mobil kesayangan mereka ke tempat car wash yang belum mereka ketahui. Selanjutnya ada the solution. Untuk masalah yang pertama, kami mempunyai solusi menyediakan jasa car wash secara door to door sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat dari berbagai wilayah. Yang kedua, terus menjaga dan mengembangkan skill agar dapat meyakinkan customer. Yang ketiga, membuat aplikasi atau web car wash door to door sehingga customer bisa melakukan order dan hanya menunggu di rumah saja ketika hendak menggunakan jasa kami. Kemudian yang keempat, kami akan langsung datang ke titik yang telah ditentukan oleh customer sehingga mereka tidak perlu menunggu waktu luang untuk membawa mobil mereka ke car wash. Dan untuk yang terakhir, kami akan terus memberikan testimoni melalui media sosial kami dan juga kami akan aktif untuk membuat konten pada media sosial kami agar customer dapat percaya dengan jasa kami. Dan kemudian ada company description. Car wash door to door adalah usaha bisnis yang bergerak dalam bidang jasa pencucian mobil. Car wash door to door sendiri dapat dipesan melalui aplikasi ataupun web sehingga customer yang melakukan order hanya perlu menunggu di rumah dan tim dari car wash door to door akan segera menuju ke titik lokasi untuk melakukan pencucian. Dengan begitu, para pekerja yang mempunyai waktu sibuk dapat membersihkan mobilnya secara rutin tanpa menunggu waktu yang luang. Selanjutnya ada type of business industry. Car wash door to door merupakan sebuah terobosan terbaru cuci mobil pertama yang dapat diorder secara delivery atau datang langsung ke tempat customer. Salah satu value jasa yang kami tawarkan kepada customer adalah jasa kami yang dapat dipanggil kapan saja tergantung jadwal yang kami sepakati bersama dengan customer. Dengan hal tersebut tentu saja dapat menghemat waktu para calon customer agar tidak terbuang sia-sia dengan mengantri atau bahkan menghabiskan bahan bakar kendaraan mereka ketika hendak akan pergi ke car wash terdekat. Tidak hanya itu saja, untuk menjaga kualitas dari jasa kami juga menggunakan berbagai bahan-bahan sampo premium yang tidak akan merusak warna cat dari mobil tersebut, yang dimana tidak semua car wash memperhatikan hal tersebut. Dengan hal tersebut diharapkan dapat tetap menjaga kualitas serta citra dari jasa kami. Kemudian ada industri analisis dan trends. Yang pertama ada Pestel Environment Analysis. Untuk bagian Pestel yang pertama ada politik, yaitu adanya pajak yang cenderung tinggi, dan untuk bagian ekonomi, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi harga bahan baku, dan untuk yang masalah sosial, banyaknya usaha car wash serupa, sehingga kita harus menawarkan sesuatu yang lebih. Dan untuk aspek teknologi, menggunakan internet untuk menjalankan bisnis ini, seperti membuat web atau aplikasi. Pada bagian environment, limbah dari bekas sampo yang digunakan untuk pencucian mobil
Dan yang terakhir pada bagian legal, car wash door to door tentu saja akan mengurus perizinan terlebih dahulu sebelum melakukan launching. Dan untuk quarter 5 force analysis, yang pertama ada threat of new entrants, yaitu adanya permintaan konsumen yang cenderung tinggi sehingga dapat membuat ancaman pendatang baru dalam industri jasa car wash cukup tinggi. Berikutnya ada threat of substitutes, adanya car wash konvensional dengan harga yang relatif murah. Dan yang ketiga ada bargaining power of buyers, yaitu jumlah konsumen serta permintaan pada industri jasa car wash ini dapat dibilang cukup tinggi. Dan untuk yang keempat, ada bargaining power of supplier, yaitu bergantung pada pemasok sampo mobil yang berkualitas. Dan untuk yang terakhir ada rivalry of competitor. Industri jasa car wash mulai melakukan persaingan secara ketat dan juga kompetitif. Untuk berikutnya ada the target market. Kami melihat seperti pegawai kantor atau bisnismen yang dimana memiliki waktu yang terbatas, sedangkan kendaraan yang mereka pakai kotor. Lalu kami akan menawarkan jasa kami dengan datang ke tempat mereka sebelum mereka pergi ke kantor, sehingga kendaraan mereka bisa bersih tanpa membuang waktu mereka. Dan yang berikutnya ada the competition. Yang pertama, sangat ketat, dan yang kedua, adanya kompetitor yang menawarkan harga cenderung lebih murah. Yang ketiga, adanya kompetitor yang mendapatkan harga bahan baku lebih murah. Dan yang keempat, adanya kompetitor yang memiliki layanan servis tambahan. Dan yang terakhir, adanya kompetitor yang memberikan diskon yang tinggi untuk menarik pelanggan. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Zarkasi Nur Ramadan. Nama saya Zarkasi Nur Ramadan dari kelas LB10. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya dari Muhammad Hakian Azim. Sampai pada strategic position and risk assessment. Yang pertama, strategic position. Car wash door to door memiliki beberapa varian service menu yang dimana service pada setiap menu berbeda-beda agar customer dapat memilih service seperti apa yang mereka butuhkan. Adapun salah satu jenis servis yang kami tawarkan mencakup treatment mobil agar dapat merawat warna original dari mobil kesayangan customer. Car wash door to door tentunya tidak seperti car wash konvensional pada umumnya yang biasanya menggunakan sabun biasa untuk mencuci mobil. Yang dikhawatirkan dapat merusak warna original dari mobil apabila kurang cocok serta hanya membersihkan kotoran mobil dari luar saja. Sehingga interior dari mobil customer tetap kotor ataupun berbau kurang sedap. Dengan ini tentunya car wash door to door akan menjadi salah satu jasa cuci mobil yang akan memiliki banyak customer karena mengutamakan kualitas serta pelayanan yang dapat menguntungkan customer. Untuk strategi pemasaran kami dilakukan secara online dan offline. Bisnis kami juga menyediakan beberapa media sosial yang dapat diakses masyarakat segala kalangan untuk mendapatkan informasi mengenai jasa kami. Media sosial yang tersedia berupa Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Untuk pemasaran secara offline, kami menggunakan brosur yang akan kami sebar di rumah-rumah dan acara-acara event-event. Next. Yang kedua ada risk assessment. Resiko pada bisnis yang kami jalankan yaitu susahnya mendapatkan kepercayaan dari customer pada saat awal memulai bisnis. Hal ini dikarenakan mereka khawatir akan terjadi sesuatu terhadap mobil kesayangan mereka. Hal tersebut membuat kami harus terus membagikan testimoni dari hasil jasa kami agar customer menjadi yakin dengan car wash door to door ini. Resiko selanjutnya yaitu banyaknya car wash secara konvensional dan masyarakat sudah terbiasa sejak lama dengan car wash konvensional tersebut. Sehingga kami harus melakukan promosi lebih dan juga promosi yang sekreatif mungkin agar dapat menarik minat dari customer sehingga para customer beralih dari car wash konvensional ke car wash door to door. Dikarenakan banyaknya manfaat yang kami tawarkan dibandingkan car wash pada umumnya. Next. Marketing plan and sales strategy. Di sisi segmentasi demografi, penjualan jasa car wash door to door akan dipasarkan untuk atau dinikmati oleh siapa saja, mulai dari kalangan remaja yang berkisar 17 sampai 25 tahun serta orang dewasa. Dan car wash door to door juga dapat dinikmati oleh perempuan atau laki-laki.
Yang kedua ada segmentasi psikografi. Kami melihat seperti pegawai kantor atau bisnismen yang dimana memiliki waktu terbatas, sedangkan kendaraan yang mereka pakai kotor. Lalu kami akan menawarkan jasa kami dengan datang ke teman mereka sebelum mereka pergi ke kantor sehingga kendaraan mereka bisa bersih tanpa bau-bau mobil mereka. Ketiga ada segmentasi behavior, yaitu memiliki kebiasaan menggunakan jasa cuci mobil secara rutin daripada mencuci sendiri. Dan segmentasi geografi, yaitu memiliki lokasi di Kota Malang dan sekitarnya. Next. Operation yang ada dalam Car Wash Door to Door akan dapat terimplementasikan dengan cara memenuhi beberapa keperluan yang nantinya dapat menstabilkan operasi di dalam Car Wash Door to Door sendiri. Yang pertama, kami memerlukan jasa dalam bidang promosi yang dimana jasa tersebut dapat membantu kami dalam proses pemasaran jasa kami agar bisnis jasa kami dapat dikenal oleh masyarakat kalangan luas. Kemudian yang kedua, dalam proses pengerjaan lapangan sendiri kami juga membutuhkan beberapa karyawan untuk membantu kami. Karena untuk awal kami akan melakukan pencucian sendiri dengan 3 anggota dari Karwas tertutur sendiri. Kemudian yang ketiga, kami membutuhkan supplier sabun cuci mobil yang berkualitas karena Karwas tertutur sendiri selalu mengedepankan kualitas agar customer lebih percaya pada bisnis jasa kami. Dan kemudian untuk yang terakhir, demi operasi dari Car Wash Door to Door sendiri dapat terwujud dengan baik, tentu saja kami memerlukan dana yang cukup untuk memulai serta mengembangkan Car Wash Door to Door kami. Next. Next. Teknologi plan. Yang pertama, kami menggunakan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan sebagainya untuk berkomunikasi serta media promosi kami. Yang kedua, kami menggunakan laptop dan smartphone untuk memudahkan kita dalam menjalankan operasional bisnis. Dan yang terakhir, kita menggunakan alat pencucian mobil yang canggih agar mendapatkan hasil yang maksimal serta memberi kepuasan kepada pelanggan. Next. Management and Organization. Kepemilikan utama Car Wash Door to Door terbagi antara 3 orang. Syarkasi Nur Ramadan sebagai Ketua Divisi Pengembangan dan Inovasi, Muhammad Hakian Nazili sebagai Ketua Divisi Evaluasi dan Maintenance, dan Tegar Kaisa Palevi sebagai Ketua Divisi Marketing dan Customer Service. Adapun gambaran tugas dan wewenang dari masing-masing posisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Divisi Pengembangan dan Inovasi bertugas memimpin, mengatur, dan mengawasi proses pengembangan dan inovasi Car Wash Door to Door, baik kualitas serta pelayanannya, dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Yang kedua, Ketua Divisi Evaluasi dan Maintenance bertugas memimpin proses evaluasi serta menilai kinerja setiap pegawai agar selalu dapat meningkatkan pelayanan kepada customer dari hari ke hari. Lalu dari Ketua Divisi Marketing dan Customer Service bertugas mengarahkan para pekerja terkait pemeliharaan serta pengembangan situs web Car Wash Door to Door agar mudah digunakan oleh para calon customer serta memimpin dan mengarahkan tim marketing untuk memasang iklan yang digunakan untuk mempromosikan Car Wash Door to Door agar dapat menarik minat para calon customer. Next. The financial, data keuangan yang kami butuhkan dalam mengembangkan ide bisnis kami serta pengalokasian dana sebagai berikut yang ada di tabel. Next. Development milestone dan exit plan. Berikut adalah development milestone serta exit plan yang sudah dilakukan dan juga akan dilakukan oleh Car Wash Door to Door di waktu yang akan datang. Yang pertama,
Company Development Plan in 10 years. Untuk 10 tahun ke depan, Karus Durdul sendiri memiliki rencana memperluas area kami agar dapat digunakan oleh masyarakat di luar Malang. Selama 10 tahun ke depan, tentunya Karwas Door kami akan lebih fokus pada peningkatan kualitas serta pengembangan menu atau layanan servis agar customer dapat lebih puas dengan jasa Karwas Door kami. Karwas Door kami juga akan meningkatkan cara promosi kami agar masyarakat kalangan luas lebih mengenal jasa kami. Lalu cara untuk mencapai goals di atas, yang pertama membuat jasa Karwas Door sesuai ekspektasi dengan perkembangan tren pasar serta permintaan konsumen. Yang kedua, meningkatkan dan terus mengembangkan kualitas jasa serta pelayanan kepada para customer. Lalu selalu konsisten terhadap strategi yang telah ditetapkan. Lalu dan karyawan dan juga konsumen. Untuk tantangan untuk bersaing dengan para kompetitor and major risk. Adanya kompetitor yang menawarkan harga jauh lebih murah serta servis yang lebih lengkap daripada kami dalam operasional usaha sehingga dapat menghambat jalannya bisnis kami. Adanya keadaan perekonomian yang tidak stabil pada negara juga berpengaruh pada usaha bisnis terutama pada bidang jasa. Lalu adanya penaikan harga dari bahan-bahan yang kami gunakan dalam menjalankan jasa. Lalu sering terjadi kerusakan pada alat yang kami gunakan sehingga kami harus mengeluarkan biaya tambahan. Company milestone per month until today. Januari 2022 munculnya ide dan juga melakukan pemutusan tentang ide tersebut serta menentukan ide bisnis. Februari 2022 mencari riset tentang ide yang telah ditentukan serta peluang pada pasar. Maret 2022 mulai membuat bisnis model dan juga bisnis plan untuk Karwas Door agar mengetahui langkah-langkah yang harus kami lakukan selanjutnya saat membangun bisnis jasa ini. April sampai September 2022, tahap pengembangan ide dari Karwas Door sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memperhatikan perkembangan pasar dan juga keinginan konsumen. Hal ini dilakukan oleh ketiga penemu Karwas Door sendiri karena usaha kami sendiri masih startup. Oktober 2022 selesai membangun brand dari jasa Karwas Door, kemudian kami mulai menyusun bagian-bagian kami masing-masing dan menjalankan bisnis Karwas Door ini. November 2022 kami mulai melakukan promosi secara online melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Kami juga melakukan promosi secara offline seperti dari mulut ke mulut serta brosur. Desember 2022 Karwas Door mulai melakukan operasional dengan mencuci kendaraan dari keluarga atau teman terdekat kami dahulu, dan selanjutnya Karwas Door melakukan pencucian untuk konsumen secara luas. Company future milestone in 10 years. 2022 sampai 2024 memiliki keuangan yang stabil serta sehat, menambah alat serta karyawan sehingga customer tidak perlu inden terlalu lama ketika akan menggunakan jasa kami. Lalu di tahun 2024 sampai 2026 memiliki penambahan menu atau servis pada jasa kami agar customer dapat lebih puas dengan jasa kami dan tentunya meningkatkan promosi dari Karwas Door to Door itu sendiri. 2026 sampai 2028 mulai mencoba memperluas jangkauan dari Karwas D2D sendiri agar dapat digunakan oleh masyarakat luas khususnya daerah luar Kota Malang. Lalu di tahun 2028 sampai 2030 memiliki karyawan dan juga tersedia di 5 kota besar seperti Malang, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jakarta. Memiliki catatan keuangan yang tertata dengan baik dan memiliki karyawan dengan performa kinerja yang baik dan juga memiliki profit yang terus bertambah lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. 2030 sampai 2032 mulai memperluas lagi jangkauan Karwas Door
door sehingga dapat digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia sehingga dapat menambah profit kami agar kami lebih banyak. Company exit plan Car Wash Door to Door akan dikelola oleh kami sendiri sehingga jumlah saham sebesar 100% akan dimiliki secara pribadi dan pendapatan dari Car Wash akan dibagi menjadi 3 sesuai dengan anggota kelompok yang dimana masing-masing akan memegang jumlah saham sebesar 33,3%. Sesuai dengan modal yang diberikan serta akan mendapatkan hasil dari pembagian dividen pada setiap tahunnya dengan persentase yang dimiliki pada saham Car Wash Door to Door sendiri. Car Wash Door to Door juga memiliki exit plan dengan mewariskan bisnis Car Wash Door to Door ini kepada anggota keluarga atau saudara. Hal ini kami lakukan agar usaha bisnis Car Wash Door to Door ini tetap terus berjalan dan tetap sustain. Selain itu, apabila usaha ini dikelola oleh orang pilihan sendiri dari anggota kelompok, juga masih dapat sedikit memantaunya dalam melakukan operasional serta pengembangan sehingga Car Wash Door to Door ini tidak terbengkalai begitu saja. Next. 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 The executive summary. Bisnis Car Wash Door to Door sendiri memiliki jasa yang berbeda dari jasa car wash umumnya yang ditawarkan pesaing di luaran luas. Kami sendiri menawarkan berbagai macam jenis varian jasa yang dimana customer dapat memilih sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mobil mereka. Kami memberikan kualitas pelayanan terbaik dari jasa kami yang dimana customer dapat dengan tenang mempercayakan kendaraan mereka kepada kami. Kami akan mengadakan inovasi-inovasi terbaru lagi agar dapat berkembang dengan lebih baik agar tidak ketinggalan tren yang ada. Seperti yang dapat kita ketahui, tren di bidang jasa khususnya Car Wash Door to Door di era global terus maju dan perkembangan dengan pesat. Dan tentunya kita sebagai entrepreneur memiliki sebuah peluang yang sangat besar dalam bisnis di bidang jasa ini. Untuk target pasar kami sendiri adalah masyarakat pada kalangan usia remaja hingga dewasa. Dan dengan gender pria atau wanita yang memiliki waktu yang terbatas atau dapat dibilang sibuk. Tentunya Car Wash Door to Door ini sendiri akan berusaha untuk terus melakukan inovasi dan terus mencoba memahami kemauan dari para konsumen. Next. Call to action. Layanan jasa yang kami tawarkan adalah jasa cuci mobil door to door yang di mana customer tidak perlu keluar rumah untuk mencuci kendaraan yang dikarenakan kami yang akan ke tempat customer. Customer dapat melakukan pemesanan jasa kami dengan melalui kontak person yang telah kami cantumkan di akun media sosial kami dan WhatsApp kami. Next. Itu saja presentasi yang ingin kami sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dari kami. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih.